datang di podcast Ken TV. Pada hari ini saya akan membahas mengenai topik masa bakti OSIS 2025-2006 SMP Santa Patricia. Sekarang saya bersama paslon 1, boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu. Baik, nama saya Iqbal Celeste sebagai calon ketua OSIS SMP Santa Patricia periode 2025-2026. Dan saya Delvino Krisanto sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya Margaret sebagai host pada hari ini. Beserta rekan saya Jessica, warga Patricia. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Oh ya, pertama satu nih. Bagaimana kalian menanggapi tentang siswa-siswi yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan sekolah? Ya. Oke, jadi kalau misalnya ada siswa-siswi yang sekiranya kurang ingin terlibat dalam kegiatan sekolah, menurut saya kita harus gali dulu ya di dalamnya. Mereka kira-kira inginnya yang seperti apa, dan nantinya kita akan mencoba untuk merancang kegiatan-kegiatan yang sekiranya lebih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oke, menurut kamu gimana sih cara menanggapi situasi darurat dalam pelaksanaan program atau langkah pertama? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Untuk langkah pertama yang akan saya ambil ketika situasi darurat dalam pelaksanaan program. baik. Yang pertama akan saya ambil adalah evaluasi untuk semua anggota OSIS yang terlibat, sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi dan cikal bakal masalahnya, apa yang terjadi dan apa yang membuat program ini tidak berjalan dengan baik gitu loh. Dan nanti akan sama-sama kita perbaiki, akan sama-sama kita coba rangkai ulang kembali programnya. Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada kedua paslon ini ya. Ini bagaimana kalian menanggapi tentang komunikasi yang baik tentang antara OSIS dan pihak sekolah seperti guru, siswa dan lain-lain tentang pandangan kalian berdua? Pandangan. Menurut saya pandangan tentang OSIS dan dengan seluruh sekolah murid-murid lainnya, mereka itu sebaiknya harus saling melengkapi, jadi saling melengkapi dan juga saling berkomunikasi dan saling yang pasti komunikasi itu adalah kunci ya. Jadi kita harus benar-benar clear gitu loh, kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk memperbaiki berbagai macam masalah sehingga terjadi suatu komunikasi yang efektif nantinya. Jadi tidak terjadi miskomunikasi lain yang ujungnya menghantarkan kita ke masalah yang lebih. Cara kalian mengkomunikasinya bagaimana caranya? Mengkomunikasikannya pasti pertama ya ngobrol sama anggota-anggota OSIS evaluasi. Ya, lewat evaluasi, lewat rapat-rapat OSIS lainnya juga gitu. juga kita harus, kalau mau ngomong sesuatu kita harus ngomongnya dengan penuh kejelasan biar Betul. artinya tidak ambigu. Jadi tidak basa-basi. Terus menurut kamu nih, kalian berdua tiba-tiba menghadapi tantangan dalam menghadapi OSIS ke depannya, misalnya entah kayak yang tadi kalian bilang putus komunikasi atau apapun itu, gimana cara kamu menghadapinya? Cara menghadapinya ya, yang pastinya kayak tadi yang aku bilang, kita harus punya komunikasi yang jelas pastinya. Jadi kita pasti terhindar dari berbagai macam masalah-masalah yang nantinya akan terjadi. Namun, kalaupun nantinya akan terjadi masalah, dan pasti akan terjadi masalah ya, itu ya langkah awalnya pasti mengobrolkan dengan anak-anak OSIS inti, sehingga kita bisa memutuskan secara jelas apa langkah yang harus kita ambil. Oke. Akhirnya Delvino saja ya. Tadi saya lihat Ikarmo yang jauh nih. Tadi wakilnya Delvino-nya. Ini bagaimana kalian menanggapi tentang program kerja? Program kerja kan? Iya. Program kerja kan yang tidak bisa berjalan dan tidak sesuai ekspektasi kalian. Bagaimana? Kalau sesuai ekspektasi kita. Ya kan bisa. Makanya amin. Bahwa yang terjadi adalah B. Bagaimana? Itu adalah kondisi paling terburuk. Jadi kan nggak sesuai. Yang pertama yang saya akan lakukan itu akan berdiskusi dengan anggota-anggota OSIS lainnya, bermusyawarah. Apa sih langkah selanjutnya yang kita harus lakukan? Harusnya kan kita A. Misalnya yang A nggak gitu, kamu diskusi lagi untuk masukan dari itu OSIS lainnya gitu. Jadi misalnya kita punya A, tapi terjadinya B. Nah, kita akan coba untuk merancang sebuah plan
biar ini bisa balik lagi ke apa yang kita mau, jadinya A. Iya, dan kalau aku mungkin boleh menambahkan sedikit, kita kalau misalnya ada suatu program kerja yang gagal untuk dilaksanakan, dalam rapat itu kita mungkin bisa merancang sedikit demi sedikit kira-kira program apa lagi nih, program baru apa lagi yang sekiranya bisa kita ciptakan, program baru yang lebih sesuai dengan visi. Selanjutnya, apa sih yang membuat kalian berdua itu layak dipilih sebagai wakil ketua dan wakil OSIS? Jujur kita menurut saya ya itu kita sebaiknya itu harus bukan berarti kita nggak layak banget, tapi sekaligus kita juga rendah hati juga. Oke, dan aku bisa menambahkan sedikit. Kita tuh merasa visi misi kami itu jelas. Yang pertama, visi misi kami jelas. Dan kami juga merasa program kerja kami itu cukup menarik untuk siswa-siswa. Boleh sebut visi misi? Visi misi kami sebenarnya. Baik, jadi untuk visi sendiri, kami memiliki visi yaitu menjadikan OSIS SMP Santa Patricia sebagai wadah utama yang efektif ya untuk menampung, menyalurkan ide serta aspirasi siswa kepada pihak sekolah, sehingga dapat terciptanya suatu lingkungan sekolah yang komunikatif, inovatif serta berdaya saing tinggi begitu. Dan kalau sudah tercipta lingkungan sekolah seperti ini, dan aku yakin lama-kelamaan pasti siswa-siswa itu karakternya akan semakin terbawa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ya, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Aku lanjut ke misi. Oke, baik. Jadi misi yang pertama dari kami itu adalah mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan OSIS pastinya. Jadi kami itu ingin membuat program-program kerja yang lebih menarik untuk siswa-siswi sehingga mereka tuh lebih excited dibanding yang sebelumnya. Betul, lebih excited untuk mengikuti program program. Yang kedua, visi kami adalah melatih tanggung jawab siswa serta soft skills lain seperti problem solving dan public speaking. Nah, ini juga dapat meningkatkan skill-skill lain dari siswa yang memang harusnya diperlukan banget. Melalui kegiatan sosial dan proyek kolaboratif seperti kampanye peduli lingkungan, program kerja bakti, dan lain-lain. Ini juga biar siswa-siswi itu bisa lebih berkolaboratif dengan siswa-siswi lainnya. Jadi benar-benar terbangun kerjasama yang baik gitu untuk anak-anak. Lalu mungkin aku bisa lanjut kali ya ke misi yang ketiga, yaitu mengembangkan suasana belajar yang nyaman, efektif melalui ruang diskusi kreatif dan juga optimalisasi lingkungan sekolah. Jadi kan kalau kita lihat sekarang kan masih banyak kan kayak contohnya perpustakaan cukup jarang aku lihat. Ya, jarang juga. Betul, jarang yang masuk ke situ. Betul, dan kami berharap melalui jabatan kepemimpinan kami bisa lebih mengoptimalisasikan fasilitas sekolah tersebut. Lanjut ke misi terakhir kali ya. Yes, boleh. Misi kami yang keempat adalah mempererat hubungan antara siswa guru melalui program-program kerja seperti diskusi santai ataupun kolaborasi event sekolah sehingga terciptanya komunikasi yang baik. Oke, terima kasih Iqbal dan Delvino atas waktunya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat datang di podcast Kap TV. Hari ini saya bersama kedua paslon, yaitu paslon 2. Sebelum itu boleh perkenalkan nama kalian terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charles Sari Japri. Saya selaku calon ketua OSIS paslon kedua periode 2025-2026 dan saya bersama wakil saya. Saya Leon Delvino sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon 2 periode 2025-2026. Dan saya sebagai host, maksudnya Margaret, dan juga rekan saya Jessica Margaret Valencia. Dan hari ini saya akan membahas mengenai topik Bakti OSIS 2025-2026 SMP Santa Patricia. Sebelum itu, mari kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kan menanggapi tentang siswa dan siswi yang kurang ingin aktif ke dalam kegiatan sekolah yang lain terancam? Oke. Jadi sebelum itu ya pasti itu hak sebuah siswa untuk mau ataupun tidak mau mengikuti kegiatan sekolah. Namun pastinya sebagai calon OSIS saya pasti lebih menanggapi mereka dan akan menanya terlebih dahulu mengapa mereka kayak kurang tertarik untuk mengikuti Oh iya, kegiatan. mendapatkan opini mereka Iya terlebih betul. dahulu. Siapa tahu
mereka ada saran atau ide lain atau mungkin keluhan di mana ini membuat ada sebuah hal yang Menjadi alasan. Iya, menjadi sebuah kayak hal yang membuat mereka tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan sekolah gitu. Jadi mereka mungkin ada ide di mana mereka bisa tentunya sampaikan ke OSIS sehingga mereka bisa memberi pendapat dan kami dapat menjalani kegiatan yang mereka mungkin lebih tertarik. Jadi langsung aja, jika kamu nih misalnya menghadapi situasi darurat dalam pelaksanaan program kerja kamu ke depannya, atau misalnya misalnya nih dalam rapat, misalnya kalian terjadi miskomunikasi, kayak kalian akan melakukan langkah apa pertama kalinya? Oke. Langkah pertama sih pastinya kami gali terlebih dahulu ya, apa sih yang membuat ini menjadi kayak agak berantakan gitu. Karena pasti semua hal atau semua kesalahan itu ada penyebab utamanya. Penyebab utama ini kan pasti akan membantu kami untuk lebih mengetahui apa yang dapat kami lakukan. Dari itu bisa saja itu membantu mereka untuk lebih mau untuk berkomunikasi biar kita bisa mencari solusinya lah ya. Ya tadi kan cuman Charles doang yang jawab ya. Bilangnya nggak berbicara nih. Yang ketiga nih pertanyaan aja. Nanti sih kan dulu ya. Boleh. Yang ketiga nih, bagaimana kamu membuat komunikasi yang baik antara OSIS dan juga pihak sekolah seperti guru, siswa-siswa yang komunikasi baik dan sehat. Jadi supaya meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, OSIS juga. Nah, jadi kita punya proker nih yang apa namanya sih? Your thoughts are voice. Nah, dari proker tersebut kita mau meningkatkan komunikasi mereka nih. Kayak misalnya mereka tuh bisa kasih pendapat ke kita, ke OSIS setiap bulan sekali gitu. Jadi kita bisa dengerin pendapat mereka, dan setelah kita dengerin nih kita olah, dan dari kita sudah olah itu kita bisa Bertanya. iya OSIS lainnya. kasih pertanyaan ke anggota OSIS lain. Ada tanggapannya gitu ya? Iya betul. Nah, setelah sudah dimusyawarahin atau diomongin bersama-sama, jadi kita bisa kasih dengan jawaban atau kegiatan atau sikap yang bisa lebih bagus atau lebih baru. Siswa-siswi SMP 1 Betul. Melalui media apa nih untuk siswa dan siswi menyalurkan pendapat mereka? Ya, misalnya dari kertas atau apa gitu? Media yang mau kita pakai itu adalah lewat Google Form gitu sih. Oke. Saja menurut kalian berdua, apa tantangan terbesar misalnya nih di kedepannya OSIS nih, tantangan terbesarnya menurut yang akan kalian hadapi itu apa gitu, terus bagaimana kalian mengatasinya? Oke, mungkin kalau itu kita bagi dua aja kali ya. Iya. Oke, berarti kalau gitu kamu tantangan aja dulu. Iya. Jadi menurutku tantangan yang susah atau yang pasti bisa dihadapin OSIS itu pertama ada miskomunikasi. Lalu kedua bisa aja kayak ternyata yang hari ini misalnya ada kegiatan ini dan ini nggak jalan. bukan, tapi kayak ada anggotanya yang hilang atau sakit. Jadi harus ada rencana atau gantian gitu. Ya, semacam plan B gitu lah ya. Seperti itu nanti. Kalau menurut Capi sendiri gimana cara mengganti? Kalau menurut saya sendiri, saya kan sudah memiliki pengalaman setahun dalam urus OSIS ini, dan menurut saya tantangan terbesar yang selalu kami hadapi itu, ya tentunya miskomunikasi. Dan miskomunikasi Dari dulu ya. miskomunikasi ini tuh menyebabkan kami tuh jadi kayak ini kok nggak kerja terus sih, jadi kayak kita malah saling kesel gitu. Ini nggak kerja, rasa kerjanya kelebihan. Dari itu tuh miskomunikasi itu jadi lebih yang harusnya hal kecil yang bisa diomongin, malah jadinya jadi hal yang lebih besar gitu. Ya, dari situ menurut aku sih sebaiknya untuk menanggapi tantangan itu, sebaiknya kami harus ada semacam rapat. Dan rapatnya ini harusnya bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali, biar kami bisa komunikasikan, misalkan sekbid
wirausaha merasakan ada mereka kekurangan sesuatu atau ada keluhan, itu biar kami semua bisa mendengarkan dari tiap sekbid agar kami bisa mengelola setiap keluhan dan saran itu agar kami bisa meningkatkan komunikasi yang kami. Ya sih kan. Oke, selanjutnya bagaimana kalian menanggapi tetapi kebijakan yang tidak bisa berjalan, kayak misal kalian sudah merancang program kerja kalian nih, sebelumnya kan lupa yang sudah menarik mungkin, tapi ternyata setelah menjabat nih tidak bisa dikerjakan karena ada suatu kendala. Ya, tiba-tiba menyimpang gitu nggak sesuai harapan kalian. Mungkin kekurangan dana kayak lain-lain gitulah, kan sering lah. Gimana cara kalian menanggapinya? Berarti kalau itu kalau begitu menurut aku sih, untungnya proker kami itu bukan tipe proker yang menggunakan atau membutuhkan dana yang banyak. Jadi kami itu lebih ke arah mengikuti alur di mana menurut kami itu siswa lebih memang lebih tertarik dengan proker ini. Namun kalau misalkan memang proker ini sayangnya tidak dapat berjalan karena kehalangan waktu yang kurang atau memang kesibukan OSIS di mana kami harus mengutamakan hal-hal lain yang lebih penting dengan proker ini, maka kami pastinya akan mencari waktu lain. Pertama-tama waktu. Dari waktu itu kami akan mengatur semuanya agar mungkin proker utama kami itu A, tapi kami bisa agak bisa membuat tipis-tipis agar bisa menyesuaikan waktu atau hal-hal yang mengganggu proker tersebut biar bisa dijalankan meskipun tidak sepenuhnya sempurna, namun setidaknya kami bisa menjalani sebuah proker yang kami sudah rencanakan sebelumnya. Ya, kalau misalnya ada anggota kamu nih, kamu lagi ngejabat jadi ketua OSIS dan wakil, misalnya ada anggotanya ini yang prokernya nggak jalan, kira-kira kalian gimana nih cara menanggapinya? Kalian boleh deh berdua jawab. Oke, kamu. Jadi kalau misalnya ada anggotanya terus prokernya nggak jalan, kita bisa kasih tahu yang tadi ternyata waktunya ini nggak cukup, dan kasih tahu ke anggota kita tuh bahwa kita harus ada plan gitu tadi. Gitu ya. Mungkin di saat evaluasi ya. Iya betul, bisa. Oh ya, sebelum itu kan masa saya baca visi misinya nih, ada tentang membuat target daerah ya. Oh iya, Bagaimana kalau bisa kan bilang minimal ada satu lagi masa jabatan kalian. Bagaimana kalau bisa nggak bisa? Kalau gitu ya menurut saya sendiri, meskipun kayak misalkan prokernya tidak bisa jalan sempurna seperti yang aku bahas sebelumnya, namun kan di proker ini kan untungnya kan masih ada banyak kegiatan dalam proker ini ya, misalkan makanan tradisional bareng, game tradisional dijalankan ataupun penampilan tradisional. Pasti akan ada sebuah acara mungkin seperti acara pahlawan atau acara 17 Agustus kami bisa mengadakan penampilan tradisional itu kan masih nyambung dengan konsep kami kan. Ya, jadi itulah ya. Tidak sepenuhnya searah dengan proker kami, tapi ada unsur-unsur yang nyambung. Oke, selanjutnya menurut kamu nih, apa yang membuat kalian berdua layak dipilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS berikutnya? Oke, aku dulu. Oke, dari yang aku lihat, menurut saya sendiri, kami itu merupakan sebuah pasangan yang bisa diajak berteman dan cukup friendly. Tidak hanya berpatokan dengan kepemimpinan kami juga memimpin itu bukan untuk ya mimpin sana sini, nyuruh sana sini. Namun kami adalah paslon yang akan melayani sesama anggota OSIS juga. Dan dari situ kami akan selalu berusaha mendekati tiap anggota OSIS agar saat kami menjabat kami bisa mendekati siswa mungkin anggota OSIS biar kami bisa lebih memahami mereka dan ya kurang lebih bisa berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Sebelum itu boleh nggak sih kami tahu visi misi paslon 2? Oke, boleh. Visi itu ya. Visi dari saya ya Ci. Jadi visi kami itu adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis, nyaman, dan mendukung. Di mana nih hubungan antara murid, guru, dan sesama siswa nih terjalin erat. Jadi komunikasinya kayak baik gitu loh. Dan setiap aspirasi kami bisa dengar serta bakat dan potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Oke.
Ya, jadi misi kami dari saya itu satu, kami ingin menciptakan hubungan yang akrab dan saling mendukung antara murid dan guru melalui kegiatan seru seperti diskusi, mentoring, dan kerjasama dalam sebuah acara sekolah. Nah, misi kedua kami itu adalah kami tidak hanya mendengarkan keluhan atau ide dari siswa atau siswi, tetapi juga membantu menyalurkan aspirasi tersebut kepada pihak terkait dan mencari solusi terbaik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan pertemanan yang sehat. Seperti misalkan kalian ada yang tertarik untuk mengadakan e-sport saat Let's Meet, kami bisa tentunya tidak hanya akan menampung ide itu, namun kalau ada waktu yang tepatnya, kami akan menyiapkan sebuah waktu dan mendiskusikan dengan anggota yang lain serta yang paling penting pembina agar bisa dijalani suatu saat, karena sepertinya banyak juga siswa yang menginginkannya ya. Nah, misi kami yang ketiga adalah mendukung dan mengembangkan bakat murid, menyalurkan bakat serta minatnya dengan menyediakan lebih banyak kegiatan seru, lomba, dan kesempatan untuk berkembang di bidang apapun yang diminati, sama seperti yang aku bahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang sangat tertarik dengan tari, mungkin akan lebih sering diadakan acara tari atau untuk menampilkannya, atau bahkan bisa juga ada pidato, kami adakan pidato, tergantung dari survei yang kami lakukan dengan program yang kami adakan itu. Dan misi kami yang keempat adalah kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang setara di SMP Santa Patricia dengan mencegah adanya senioritas, sambil tetap menekankan pentingnya sopan santun dan mendukung terbentuknya pertemanan yang sehat antar siswa. Oke, terima kasih Charles dan Leon atas waktunya. Terima kasih ya. Oke, sekian atas podcast kami hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.